Selamat pagi Bapak semua, salam sehat, salam semangat, salam kasih Kristus bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 6 SD swasta Sultan Agung. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan akan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Guru kepada kami, sehingga kami Tuhan dapat mengerti firman-Mu dan merasakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah Bapak semua, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang memberi dengan hati yang gembira, bagian yang kedua. Dalam topik ini kita akan membahasnya dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Nah Bapak semua, dalam perjanjian lama, kisah dalam tes Tawarik menggambarkan tentang kerjasama dalam membangun bait Allah. Setiap umat diundang untuk memberi persembahan, dan dengan demikian kebutuhan untuk membangun itu dapat dipenuhi. Di dalam teks ini, setiap umat diundang untuk memberi persembahan supaya pembangunan itu dapat terlaksana dan dapat dipenuhi. Kita lihat bahwa pembangunan bait Allah pada gambar yang ada di belakang Bapak, inilah gambar bait Allah yang akan dibangun oleh Raja Salomo. Itu bait Allah yang sangat besar, ukurannya sangat besar, dan terbuat dari bahan-bahan logam mulia, terbuat juga dari bahan-bahan perak, emas, perunggu, besi. Dan penulis Tawarik menggambarkan bagaimana orang memberi persembahan dalam jumlah kecil dan besar dengan hati yang rela. Tidak ada yang merasa keberatan atau memberi dengan sedih hati. Semua memberi dengan hati gembira karena mereka tahu untuk apa persembahan yang dikumpulkan itu. Jadi mereka memberikan persembahan dengan gembira karena mereka tahu kemana arah dan tujuan persembahan yang akan mereka kumpulkan, yaitu untuk membangun bait Allah di kota Yerusalem. Kisah yang sama juga dapat kita temui pada perjanjian baru, itu dalam kitab teks Korintus. Sana sama seperti Daud, Paulus juga menggugah hati orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus di Korintus. Untuk apa? Untuk mau memberi dengan rela dan bersukacita, menolong, meringankan kesusahan orang-orang percaya di Yerusalem. Jadi Daud juga meminta kepada orang-orang percaya supaya mereka juga mau memberi dengan rela dan sukacita untuk meringankan kesusahan orang-orang percaya yang tinggal di Yerusalem. Dalam hal ini, Paulus mengatakan bahwa dengan memberi persembahan secara rela dan bergembira, itu berarti kita sedang melimpahkan ucapan syukur kita kepada Allah yang adalah sumber segala sesuatu yang kita miliki. Artinya apa semua? Saat kita memberikan persembahan, kita sedang mengucap syukur kepada Allah. Mari kita baca kembali kitab 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Bapak semua baca Alkitabnya. Di situ Rasul Paulus menyebutkan syarat-syarat yang harus kita perhatikan ketika kita ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Yaitu yang pertama adalah syarat pertama itu yaitu memberi dengan kerelaan hati. Jadi pada saat kita memberi harus dengan rela hati, dengan tujuan yang tepat, dan jangan karena memiliki tujuan untuk mencari hormat supaya dipuji oleh orang lain. Jadi dengan rela hati kita berarti memberi dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua yaitu memberi tidak dengan sedih hati atau karena paksaan. Janganlah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan karena ada tekanan atau paksaan dari orang-orang tertentu,
tetapi berikanlah persembahan tanpa adanya tekanan atau paksaan, tapi karena dorongan hati yang baik untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah memberi dengan sukacita. Artinya kita memberikan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah atas apa yang telah kita miliki. Karena apa yang kita miliki saat ini adalah anugerah yang terbesar daripada Tuhan. Oleh karena itu, tidak salah kita untuk memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan Allah dalam bentuk persembahan kepada Allah. Karena itu Bapak semua, perlu kita ingat bahwa selain dalam bentuk uang, persembahan juga dapat dalam bentuk barang. Persembahan bisa kita lakukan dalam bentuk uang sebagai persembahan, contoh sebagai persembahan yang bisa kita lakukan ke gereja tiap minggu, dan bisa juga kita memberikan persembahan dalam bentuk barang, tidak selamanya dalam bentuk uang. Dalam bentuk barang contohnya dalam pembangunan gereja bisa diberikan dalam bentuk 10 sak semen, atau dalam bentuk cat, atau dalam bentuk barang-barang bangunan yang lain. Bisa juga kita berikan kepada gereja. Itu buktinya, tidak hanya uang saja. Jadi Bapak semua, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang menjadi tugasmu pada saat ini, coba buka buku paketmu halaman 52 bagian C. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 3. Halaman 52 bagian C, kerjakan nomor 1 sampai nomor 3. Bapak tunggu kerjaanmu ini, tugasmu ini paling lambat jam 9 malam nanti. Bapak harap para Bapak semua mengerjakannya pada saat ini juga. Kita tutup pelajaran kita berdoa. Ajari kami Tuhan anak-anak-Mu untuk mengerti dalam memberikan persembahan kepada Tuhan dengan kerelaan hati dan penuh kegembiraan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini Bapak semua. Sampai berjumpa di pembelajaran agama di minggu yang akan datang. Tetap semangat untuk mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.